Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan YouTube sekalian. Kalau di Jakarta mungkin baru sore, kita di Lombok ini sudah mulai mau maghrib mungkin ini. Jadi pada hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial namanya Prof. AT ya, Ahmad Taufik. Beliau itu memiliki 2 gelar, doktor dan PhD. Jadi sangat luar biasa. Jadi ini adalah salah satu program dari channelnya Bangkus. Itu adalah cerita geologi yang membahas tentang geos yang menginspirasi. Nah, salah satunya sekarang ini adalah geos yang menginspirasi kita itu adalah Bang Ate. Jadi kalau saya lihat ini Bang Ate ini luar biasa. Beliau ini seorang researcher atau seorang peneliti. Beliau juga seorang novelis. Beliau juga bisa dibilang sebagai seorang birokrat. Dan yang terakhir tentunya beliau seorang YouTuber. Pertama mungkin Mas Ate sudah siap ya? Bisa di-unmute? Bisa. Oke, siap. Jadi Mas Ate ini saya mengucapkan selamat dulu ini. Saya lihat di YouTube-nya ini sudah mencapai lebih dari 3.000 subscriber. Otomatis sudah memenuhi untuk dimonetize ya, walaupun itu bukan tujuan utama dari kita menjadi YouTubers, tapi itu salah satu sebagai ya meningkatkan imunitas kita sebagai seorang YouTubers. Jadi seperti itu. Begitu juga rekan-rekan sekalian, saya harapkan nanti untuk like dan subscribe ya di channel YouTube Cerita Geologi sehingga channel ini pun bisa berkembang ke depan. Di sini juga ada beberapa senior, Pak Heri dan sebagainya sudah gabung dengan kita. Tapi untuk pertama dulu kita diskusi dulu sama Prof. Ate. Apa kabar, Prof. Ate? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana permasalahan teknisnya ini dengan komputer sama HP-nya? Ini udah saya siapin PPT saya. Apakah sudah mulai dibuka? Boleh. Apa kita diskusi atau mau langsung mau melihat? Silakan. Memperlihatkan PPT-nya. Langsung aja ditanya, saya manut aja. Jadi sebelumnya mungkin ini kan kita lihat Prof. Ate ini adalah seorang yang sangat aktif nih, baik di dunia real maupun dunia maya gitu ya. Jadi saya mau tanya nih, sekarang ini aktivitas sehari-harinya seperti apa, Bro? Bang Ate, terutama di COVID ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih udah menjadi undangan di sini ya. Jadi Bangkus ini saya pernah ketemu waktu itu di lokasi saya mendatangin beliau. Jadi Pak Dian tolong dicatat ya, saya dulu mendatangin beliau tuh. Jadi saya sowan ke sana untuk kolaborasi YouTube, Pak. Untuk kolaborasi YouTube, beliau memang YouTuber dan saya kolaborasi sana dan waktu itu memang masih belum di bawah 1.000 ya, artinya masih awal-awal banget gitu. Nah ini saya akan nanti menceritakan kenapa saya kemudian memulai menjadi seorang content creator itu saya punya dasar filosofis yang cukup bisa jadi itu menjadi amunisi saya kenapa saya kemudian memilih salah satu jalur itu. Itu yang nanti saya akan ceritakan. Oke. Jadi kan kalau kita lihat nih Bang Ate ini atau Prof. Ate ini kan seorang tadi saya sudah sebutkan birokrat, iya, penulis iya, novelis iya, peneliti iya, terus YouTubers juga iya. Bagaimana ceritanya bisa menjadi semua itu deh? Atau mau langsung ke presentasi? Langsung ke presentasi karena saya cukup panjang nih Pak ceritanya ini. Jadi ada. Oh iya sudah langsung nanti kita berkembang lah. Siap. Nanti silakan dipotong Pak Dian boleh motong juga tuh. Kalau tahu ini. Oke baik ini saya coba bikin PowerPoint Pak ya. Jadi mengenai geos kekinian. Memang bahasa geos ini biasa umum buat kepada kita geologis ya. Walaupun saya sekarang lebih mendeklar sebagai geoscience. Jadi lebih luas lagi kalau geoscience itu.
Jadi bukan geologis ke geoscience. Geoscience itu kan dekat sama water dan lain sebagainya. Tapi itu kurang lebih bahwa saya seorang geologis dan sekarang saya berani lebih confident sebagai content creator atau di sini saya sebutkan Geowater Channel. Pertama, saya sebut nama dulu ya. Nanti itu ada kenapa-napa Geowater itu juga ada dasarnya, Bang Kus. Nah, sebelum ke sana, ini profil saya. Memang ada 3, Pak. Jadi, saya adalah Geoscience. Dalam kodenya itu ASN. Ya, ASN itu profesional ya, profesi saya lah gitu. Yang kedua, sebelum saya content creator, saya tuh penulis, writer. Dan saya sudah produksi satu novel. Jadi saya confident, saya nyebut saya seorang writer, penulis. Namun, writer saya ini beda gitu ya. Yang terakhir, saya adalah content creator. Jadi itu 3 profesi yang sedang saya jalani sekarang. Nah, kenapa saya geoscience ke writer, kenapa saya menjadi content creator, itu nanti saya ceritakan di berikutnya. Ini profil dulu ya, ini alamat-alamatnya saya. Nah, sebelum mulai, saya mulai dengan riwayat pendidikan dulu, Bang Gus. Ya, teman-teman yang mengikuti. Jadi, Siap, kita tunggu. saya udah senior nih Pak, Bang Gus. Saya lebih senior dari Bang Gus, saya lebih senior dari Pak Dian, tapi saya lebih kekinian. Ya. Kita tunggu ini. Apakah kekiniannya beliau ini? Oke, yang pertama, saya memang banyak hampir waktu saya memang kalau lihat profil saya dari orang kampung, dari Temanggung, dari Jawa Tengah. Ini yang mungkin kenapa ya biasa orang kampung lebih struggle gitu ya. Mungkin gitu ya. Dan saya cukup struggle di waktu SMA ini, memang saya banyak di kampung halaman. Begitu S1 saya pindah ke ITB. Ini Pak Dian saksi sejarah lah. Saya mengalami kehidupan yang membuat saya lebih struggle. Jadi salah satunya adalah struggle secara pendidikan ya. Jadi saya semacam gagal fokus dulu gitu waktu dari Temanggung ke ITB. Itu berat sekali Pak Bangkus. Itu di ITB itu kompetisinya S1 tuh gila banget deh. Jadi itu membuat saya akademisnya biasa-biasa aja. Gitu. Sempat saya putus asa berkuliah di ITB lah. Atau tepatnya gitu ya? tempat saya putus asa kuliah di geologi. Kayaknya Pak Dian juga tuh. Waduh, Jadi Pak Dian berarti seniornya ini ya? Ya, saya seniornya Pak Dian. Jadi saya ya. Di S1 itu nggak istimewa Pak secara akademis. Ya. Ini mungkin jadi belajar buat follower-followernya Bang Kus. Jadi walaupun dulu S1-nya biasa-biasa aja, itu bisa kok tembus S3 gitu loh. Nah, itu. Ya, Itu yang silakan mau salah satu yang mantap itu. Iya. Itu highlight-nya itu. Highlight pertama lah. Ya, pertama lah. Ya. Bapak, saya kasih cerita. Di 98 itu, angkatan saya yang sudah doktor tuh kalau nggak salah baru 3 orang. Dan saya nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 2. Nomor yang dokter pertama itu sebutnya si A, itu background-nya memang dari S1 keren. Oh gitu ya. Jadi dia dokter, nggak kaget. Yang kedua, sahabat saya juga, itu S1-nya lebih berantakan daripada saya. Jadi dokter kedua dari Jepang. Waduh, luar biasa. S1 berantakan. IP saya tuh 2, di bawah 3 lah. Ya. Jadi disebutkan lah ini biar orang yang merasa ya, ini. Saya ya. S1 277, 28 ya, 28 lah. 28. Bisa masuk N lah ya. Ya, bisa masuk ASN itu paling penting itu. Itu benar. Nah, mungkin nanti saya di sini ada mengalami bonceng-bonceng karena mungkin saya orang kampung, saya nggak kepikiran mungkin sampai keluar luar negeri awalnya. Ya karena bahasa Inggris saya pas-pasan, Bang Gus. Nah, kemudian dari sini saya adalah termasuk orang ini, Bang Gus. Saya termasuk orang yang sorry ini ada. Saya termasuk orang yang relatif
terencana, relatif terencana. Oh Jadi iya, kalau saya ingat sekali nih Bang, waktu ke sini kita membuat konten, Bang Atu udah nulisin nih, saya bingung sendiri itu mau ngapain ngomong kita kolaborasi, tapi saya tidak ada apa waktu itu. di hidup saya pun saya relatif terencana, Pak. Oh iya iya. Relatif ya. Jadi ini misalkan ya, saya di S1 saya kerja mungkin 2003, 2005 saya kerja ya. Kerja masuk ASN itu kan 2005, angkatan 2005. Berarti kan baru bisa 2 tahun setelah itu kuliah. Saya itu pokoknya simpel aja hidup saya. 2005 saya masuk ASN, 2007 kan 2 tahun saya itu baru boleh sekolah. Ya udah, saya kerja saya 2 tahun, pokoknya nanti 2007 saya sekolah S2, gitu aja Pak, simpel. Karena ini kan Ya, batasnya kan 2 tahun, baru bisa oh kuliah. berarti yang kedua ini salah satu yang perlu di highlight ini. Iya. Hidup itu harus sederhana ya, selain kita merencanakan gitu sesuai dengan hal-hal yang penting. Jadi pun begitu ketika saya mau lanjut ke S3, ya, ke S3, itu saya juga relatif terencana, Pak. Jadi saya nggak mikir banyak gitu loh, Pak. Jadi waktu itu pokoknya saya kerja, pokoknya 2 tahun, 3 tahun setelah ini saya sekolah S3. Jadi Saya ketika dengar ada ini, Bapak dulu pernah cerita sama saya. Waktu mau S3 itu sempat galau karena waktu itu Bapak itu kan lagi banyak proyek sehingga Iya, uangnya banyak gitu. iya, iya, iya. Bagaimana ceritanya itu? Nggak, artinya kan gitu, Pak. Saya harus punya grand design hidup jelas. Jadi Iya, ketika iya, saya iya. di 2010 saya lulus, saya harus 2 tahun harus sekolah ini meleset setahun ini karena saya terlalu menikmati waktu itu proyek gitu ya, atau pekerjaan gitu. Iya, Saya iya. terus sadar salah, makanya saya kalau saya meleset ya pokoknya saya 2 tahun 3 tahun sekolah. Akhirnya saya 2013 saya putusin sekolah. Waktu itu saya simpel karena saya udah delay terlalu terlalu keasikan kerja. Ya udah saya pilih masuk ITB S3-nya. Nah, 2014 saya udah mulai fokus masuk sekolah, ternyata saya prepare 6 bulan, saya daftarlah di Jepang dan keterima. Akhirnya saya kuliahnya 2 kali S3-nya. Di 2 tempat. Kira-kira kayak gitu. Ini bukan double degree atau bagaimana ini kuliah ini? Sebenarnya Dua double tempat degree. maksudnya? Sebenarnya double degree seperti yang lain. Ternyata karena double degree pertama, ternyata full degree. Per degree-nya full degree. Jadi ketika saya Oh gitu. jadi nggak otomatis saya masuk di ITB otomatis sama Kumamoto, enggak, itu sandwich. Kalau kayak gitu namanya sandwich, Pak. Oh iya iya benar. Itu sandwich. Jadi kalau ini memang saya submit sebagai seorang student juga gitu. Persyaratannya sama. Gitu. Nah, mungkin kalau bisa diambil dari sini mungkin hikmah gitu ya. Saya termasuk yang relatif terkonsep hidupnya, terencana gitu. 2 tahun saya harus sekolah, 3 tahun saya sekolah. Mau apa bagaimanapun ceritanya, makanya tadi Pak Bagus pernah cerita kan, waktu saya ngambil S3 ini bentrok secara ideologis dan macam-macamnya banyak. Saya lagi jaya-jayanya bisa dikatakan kayak gitu secara proyek. Lagi menikmati kerjaan juga, tapi saya harus pokoknya saya harus kuliah S3. Karena grand design hidup saya seperti itu. Once saya meleset, saya di bawah 40 tahun saya udah nggak S3. Di bawah 40 tahun, lebih dari 40 tahun saya S3 itu udah meleset dari grand design hidup saya. Makanya ketika saya lulus S3, itu umur saya 38. Gitu. Karena saya 40 harus sudah bebas finansial. Kasarnya bukan bebas secara ambisi. Kira-kira kayak gitu. Oh iya iya. Berarti dapat ini semua berarti sekarang ya? Ya, ternyata Bapak, ternyata setelah kita merencanakan hidup, mungkin Allah mendengar, Tuhan mendengar, itu ternyata lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Ini supaya tahu bahwa ternyata tugas kita berusaha, Allah yang akan menjawab itu semua menjadi lebih cepat. Jadi rencana kita itu kalah sama rencananya Gusti Allah. Gusti Allah punya rencana lebih hebat lagi. Buktinya semua itu kecapai lebih cepat. Ketika saya S3, saya dulu mikir pokoknya 40 tahun saya harus S3. Ternyata saya 38. Malah dapatnya 2, coba. Padahal saya rencananya cuma 1. Nah itu yang luar pusingnya 2 pun ya.
Iya, ujian doang. Nah, ini yang kemudian kenapa saya nggak memilih S3 waktu S2 ini saya nggak milih di luar negeri karena saya sebenarnya banyak di kampung ya, sehingga bahasa Inggris saya pas-pasan. Nah, begitu saya fokus 2013, itu everyday saya ngomong bahasa Inggris. Saya begitu 2013 saya putusan sekolah, saya masuk ITB, itu saya stop semua pekerjaan itu. Stop sama semua pekerjaan, saya merem. Wah, tiap hari saya belajar bahasa Inggris. Itu ternyata Pak ya, hanya butuh waktu 3 bulan itu putus 560. Asalkan tiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Ngomong, baca, nulis bahasa Inggris. Nggak harus tiap jam. Cukup satu hari 2 jam. Enough. Jadi kalau bikin status, bangkus, pakai bahasa Inggris. Jadi saya dulu Nah, itu bikin perlu status di Facebook, saya suka ngasal bahasa Inggris, saya suka di komen sama teman-teman tuh. Salah. Tapi nggak apa-apa, saya terus putus. 3 bulan salah bahasa Inggris itu putus, saya daftar S3 di Jepang dan keterima. Karena minimal luar biasa. 3 bulan dari orang kampung bahasa Inggris pas-pas bisa dapat 560. 460. Waduh, luar Jadi biasa. itu naiknya itu dari S2 kan minimal 480 kan. Yang 480. 475. 475. Mungkin saya lulus 500 lah ya, 480 lah saya tes pertama. 480 Ya. kalau nggak salah. Itu saya naik 70, itu signifikan. Jadi saya kasih tips yang kedua nih. Jadi tiap hari harus tulis bahasa Inggris. Tiap harus baca, tiap harus mendengar 3. Menulis, membaca, dan membaca. Tiap hari, Pak. Jadi semua syarat motorik itu jalan ya? Harus. Jadi saya masuk kantor atau masuk laptop, itu saya langsung dengerin lagu bahasa Inggris. Saya jadi hafal. Kok bisa masuk laptop itu? Nah, kalau begitu duduk kerja saya langsung dengerin YouTube bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris yang ada teksnya itu loh, udah saya dengerin terus. Lama-lama saya tahu lagu-lagu bahasa Inggris sekarang. Jadi Avril Lavigne itu saya jadi hafal semua beberapa lagu. Dulunya saya nggak tahu. Itu kalau mendengar. Kalau nulis, saya bikin catatan itu di buku rapat atau buku kuliah atau apapun, itu selalu pakai bahasa Inggris. Ngirim message ke anak-anak, ke istri itu pakai bahasa Inggris. Itu nulis. Yang terakhir membaca. Nah, baca nih Pak. Baca ini, karena saya nggak suka baca yang macam-macam, saya sukanya baca motivasi. Nah, kalau yang teman saya tuh baca koran tuh. Jangan baca textbook, wah mampus. Jangan pernah baca langsung, berat. Karena kita belum enjoy. Hanya saya baca waktu itu karena saya suka baca motivasi itu, saya beli bukunya Jordan atau siapa yang motivasi cerita. Itu enak tuh dibaca tuh. Kalau teman saya koran. Nah, saya baca quote-quote gitu. Enak kan kalau quote-quote itu kan, wah kerennya quote-quote bahasa Inggris, saya beli tuh. Nah, di 2 bulan terakhir saya beli apa coba Pak? Saya beli Al-Quran. Itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Biasanya kalau baca tilawah kan mungkin sehari 1 lembar mungkin ya. Saya cuma setengah lembar saya baca Arabnya, bahasa terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris. Punya tebel segini Pak. Al-Qurannya. Itu saya sampai 3 bulan putus itu Pak. Putus. Jadi double makanya ya, double pahalanya ya. Pahala belajar, pahala bahasa belajar. Itu hikmah yang saya mengalami itu luar biasa gitu. Oke, nah saya cerita tadi pertanyaan yang kedua, kenapa bisa S3-nya 2 kali? Saya bilang bisa kecelakaan sih, jangan dicontoh kalau ini. Nah, jadi saya 2013 saya daftar di ITB, keterima tuh. Habis itu ada program double degree. Jadi saya nggak masuk untuk double degree, bukan. Saya masuk ITB, kemudian ada program double degree. Hanya saya daftar, ternyata cara double degree-nya di Kumamoto. Saya daftar kan. Jadi saya daftar sama persyaratan sama seperti mahasiswa yang lain. Sama tuh, persis plek. Ada dokumen macam-macam. Nah, saya kasih note nih. Buat sekitar TOEFL-nya itu di bawah 560, kita tuh males itu daftar sekolah negeri. Karena nggak punya kepedean. Nggak punya confidence yang cukup untuk menulis paper, untuk berkomunikasi sama supervisor. Itu memang ngerasa itu. Ketika teman-teman itu TOEFL-nya masih di bawah 530 ya, apalagi di bawah 500, itu pasti
mengalami ketidakpedean bahasa Inggris. Pasti itu. Oh gitu ya, benar. Begitu loncat Benar juga itu. begitu loncat 530, itu kepedean luar biasa. Itu pede, bikin proposal pede, bikin cepet itu 530. Nah, yang susah itu naik dari 530 ke 560 itu susah. Susah banget karena itu bahasa Inggris ada taste, ada rasa. Slang gitu ya. Taste, kalau bahasa Indonesia namanya taste. Nah, saya sudah putus tuh waktu masuk 2013, saya udah putus 530, makanya saya pede tuh bikin proposal, bikin udah pede karena saya udah 3 bulan prepare. Jadi saya nggak pernah tes. Begitu saya udah merasakan PD-PD itu saya tes. Oh bener tuh 530 tuh udah pede tuh. Dapat ya. Begitu saya tes lagi, berikutnya udah 560 pas syarat. Tembuslah saya persyaratan di Jepang. Akhirnya saya masuk 2014 ke Jepang. Kan di Jepang juga itu harus ada ini, Prof. Harus kita punya apa? Punya apa? tes. Ayo, lanjut. Ya, maksudnya di Jepang itu kan kita harus punya ini. Kalau mau kuliah di sana harus bisa bahasa Jepang juga saya dengar. Enggak. Harus. Oh, enggak harus ya. Harus. Itu kan udah international school ya, international college. Oh, iya. Jadi nggak perlu. Nggak perlu. Boleh. Berarti Jadi bahasa Inggris aja ya. Boundary-nya itu paling luar biasa itu memang bahasa Inggris. Once kita bahasa Inggrisnya di bawah 530, saya yakin itu tidak mempunyai kepedean yang luar biasa untuk tembus bahasa Inggris, untuk tembus sekolah negeri. Jadi harus putus dulu tuh 530, maka akan mudah, akan confident. Komunikasi sama profesor, browsing kampus, browsing proposal, bikin CV itu jadi mudah. Chatting sama sensei jadi mudah. Itu Pak. Ya. Nah, Siap. sekarang cerita S3, kenapa 2 kali? Ya karena saya udah masuk 2013, saya masuk ke Jepang, saya masuk ke itu saya cuti tuh Pak. Program double degree-nya belum jelas sebenarnya. Sampai saya lulus juga nggak jelas ternyata. Karena sampai saya lulus juga nggak jelas. 2014 saya masuk ke Jepang sampai 2,5 tahun. Saya cuti tuh Pak. Cuti setahun bisa. Cuti di ITB. Cuti di ITB dong, kan saya udah studi di ITB. Oh iya. Saya udah studi di ITB. Dan saya udah kandidat doktor di ITB. Dengan proposal A. Gila nggak? Jadi saya berangkat ke Jepang itu sudah kandidat doktor di ITB. Saya berangkat ke Jepang. Saya berangkat sampai 2,5 tahun. Dengan status tidak jelas gitu. Tidak, saya cuti aja. Cuti aja ya. Saya cuti setahun boleh ya udah saya. Tapi profesor saya tahu, Pak Lamuk tahu, Pak saya mau cuti, saya terima di Jepang ini ya udah pokoknya cuti. Ini kan program double degree-nya masih belum jelas gitu, seperti apa gitu. Oh gitu ya. Ya, saya berangkat ke Jepang. 2,5 tahun selesai secara bukan akademik ya, secara akademik. Saya pulang ke Indonesia, saya lanjutin yang Indonesia. Sambil finishing yang di ITB. Berarti bukan double degree ini, berarti yang memang degree degree full degree. Full degree. Jadi disertasinya 2 saya. Bagaimana tingkat kepusingannya kalau seperti itu? Nah, itulah mengapa saya jadi YouTuber. Nanti saya rubah. Kenapa akhirnya saya jadi YouTuber itu gara-gara pusing S3 itu. Siap. Singkat cerita Pak ya. Singkat cerita saya selesai di ITB, saya selesai di Jepang. Saya balik tinggal sidang. Saya ngelanjutin di ITB 2009, makanya saya Jepang lulus duluan. Ini 2008 saya lulus duluan. Lulus duluan, saya hidupkan status mahasiswanya, saya ngelanjut di ITB. Akhirnya 2009 awal itu beres. Jadi saya nggak nyampe 5 tahun pas, jadi 2003 awal itu beres. Nah, kepusingan ini saya akhirnya saya harus punya mainan gitu. Itu Pak awalnya. Dan melangkahlah ke YouTube gitu ya.
Nah, melangkahnya saya YouTube. Melangkahnya begini. Ya, ya, kita ikutilah dulu ini step by step Eh, penjelasannya dulu. akhirnya, eh, saya kan sudah selesai. Jadi kalau sudah S3 itu istilahnya lega lah, Pak, ya. Lega gitu ya. Lega Ya. secara hati dan pikiran paling penting gitu. Lega secara pikiran. Oh, saya udah saintis nih. Saya sudah profesional. Saya sudah sebagai geologis, saya sudah hidrogeologis, saya sudah environmental geologis. Saya sudah profesional. Jadi saya nggak pernah memikirkan apa-apa tentang karir saya. Karena menurut saya bekal saya udah cukup. Silakan mau di mana. Jadi itu ternyata membentuk psikologis yang luar biasa secara kejiwaan dan pemikiran saya. Dokter itu. Liwan sudah dokter itu membentuk secara mental, spiritual, dan pemikiran. Saya sudah selesai nih, kasarnya gitu. Saya tinggal mengabdikan keilmuan saya. Kira-kira kayak gitu. Kalau politisi kan kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Saya sudah Jadi selesai dengan bisnis saya mau mengenai saya politisi saintis gitu lah. Kayak bahasanya gitu ya. Saya sudah selesai secara saintis, saya profesional, bekal saya sekarang waktunya mengabdikan lebih luas lagi. Jadi kalau istilahnya orang zaman dahulu misalnya cari ilmu silat di atas gunung itu sudah siap turun gunung lah ya. Ya, 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 ya. Iya, sudah jadi. Udah dan saya mengalami kecapean luar biasa secara pemikiran, Pak. Capek banget saya. Benar-benar capek. Ini kalau Akhirnya, tapi ini kalau didengar orang nanti udah jadi orang, udah jadi S3 orang itu. tar dulu. Ini strategi hidup saya. Saya punya rencana kan. Iya, 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 Akhirnya, iya. akhirnya saya punya rencana dong. Saya punya eksplorasi berikutnya. Iya, 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 iya. Karena saya mengalami kejenuhan. Awas, bukan kebosanan ya, kejenuhan. Selama 5 tahun itu, saya tahu saya harus produktif. Saya harus produktif. Nah, nah, nah. Saya harus nulis. Akhirnya, ya, saya punya cuma skill nulis. Saya malas, kejenuhan secara saintifik, Pak. Jadi saya malas nulis paper, malas baca paper, itu malas, Pak. Kejenuhan. Akhirnya itu banyak dijumpai, Pak. Teman-teman S3 tuh banyak yang setelah lulus tuh capek tuh banyak, gak hanya saya. Jangan salah. Berapa ribu paper yang sudah dibaca ini kira-kira? Iya, ya kayak gitulah kira-kira udah lega banget. Gue bingung energinya mau kemana, energinya kejenuhan itu. Karena saya suka seorang penulis, saya seorang writer gitu ya. Iya, iya, Saya iya. suka menulis paper, maka saya nulis. Nah, saya nulis yang harus beda. Akhirnya saya memilih genre itu science fiction novel. Makanya judul novel saya pertama itu Bandung Patahan. Itu science fiction novel pertama loh, Pak. Di Indonesia. Nah, di Ada sih Indonesia. katanya ada satu lagi, cuma saya nggak tahu lah. Minimal di era terakhir ini saya pertama lah. Science fiction novel. Novel yang berbasis dengan science. Itu saya, Pak. Bandung Patahan. Luar biasa, luar Nah, biasa. karena apa? Ingat ya, saya mengalami kejenuhan. Kalau saya nulis paper, saya males. Jadi saya, supaya energi saya tetap tersalurkan, saya bikinlah sebuah karya yang breakthrough, yang masih kaitan dengan nulis, tapi saya juga gak lebay. Akhirnya saya bikinlah science fiction novel. Itu science novel tentang Bandung Patahan. Itu tentang Sesar Lemban. Mekanisme itu seorang tim, 4 orang, 3 orang, meriset itu mahasiswa sampai kemudian jadilah novel. Nah, kenapa novel? Kenapa novel, Pak? Karena ringan dan masih menulis. Kenapa novel? Ada dua lagi. Kenapa novel? Karena novel itu apa ya? Milestone lah, breakthrough lah. Ya kalau kita lihat kan kita kalau orang saintis pasti mikirnya ya udah buku kan, apa namanya jurnal, buku gitu ya, buku ilmiah gitu ya. ilmiah. Nah, Saya terobos ini tuh. out of the box lah Ya, ceritanya, Bang. kira-kira kayak gitulah, soal Iya, out iya, of the iya. box. akhirnya saya jadilah penulis novel. Writer itu menjadikan saya seorang penulis. Saya lagi bikin juga loh, 2 loh. Saya lagi bikin juga novel yang kedua itu.
Ini Ada. bisa di rahasianya apa nih judulnya yang bisa di Oh jangan, nggak bisa. Oh iya 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 iya. Tentu masih sekitar science fiction juga. Iya iya iya. Genrenya masih segitu. Cuma saya lagi butuh waktu aja kapan saya harus launching gitu. Kayaknya nantilah. Sekarang kan harus platform. Nah, dasar yang ketiga. Jadi dasar kedua deh. Saya kejenuhan. Dasar kedua kenapa saya milih novel adalah saya tuh saya membranding diri saya itu sebagai seorang saintis yang kekinian, Pak, atau kios yang kekinian. Oh, itu makanya mungkin tadi rahasianya ya. Iya, Lebih kekinian dari saya atau Pak Dian katanya. saya nggak mau. Selama ini kalau Bapak teman-teman lihat, orang yang udah dokter mungkin ya, kebanyakan orang dokter atau profesor itu kan old gitu ya. Kesannya tuh kan serem, kesannya tuh kan menakutkan, kesannya tuh loh. Kalau kita lihat orang itu kan kesannya kan saintis banget gitu loh, botak lah gitu-gitu. Kesannya tuh seperti itu. Nah saya pengen kesan itu saya tuh nggak mau kesan seorang saintis tuh kayak gitu, nggak mau. Saya tuh maunya yang asik aja gitu. Saintis tuh asik, saintis tuh ya bisa jadi artis. Gitu. Itulah kenapa saya milih novel. Gitu. Saintis jadi artis, makanya lanjut ke Berikutnya kan, YouTuber. berikutnya. Ke YouTuber. Karena saya nggak mau menjadi orang yang dokter kaku, dokter yang bulat kasarnya lah. Dan saya pengen punya suatu breakthrough, suatu platform, dan ternyata saya melakukan searching, ya diskusi-diskusi macam lah, ngobrol, ternyata yang platform paling oke, dulu sempat mau blog tuh, udah pernah bikin tuh, ternyata yang long life-nya panjang YouTube ya, ini saya bikinlah mulai dengan YouTube. Dasarnya tadi Pak, saya pengen mendesain seorang saintis yang tidak dimakan zaman, yang tidak, yang kekinian, yang mengenal, yang dekat dengan generasi di bawah saya. Karena saya adalah mendedikasikan ilmu kan untuk generasi di bawah saya kan. Nah, ya, benar. Saya membuat YouTube. Sehingga YouTube saya culture-nya tuh ke sana gitu. Gitu, Pak. Siap, siap. Pun begitu pilihan novel kan ke situ juga sebenarnya. Siapa tahu novel jadi film. Siapa tahu. Amin, amin. Kayak Andre Herata itu ya. Ya, Bang Kus jadi artisnya nanti. Nah, ini terakhir ya, setelah itu kita ngobrol lebih lancar. Jadi apa kunci kios kekinian itu? Kita harus punya education background yang cukup kuat. Nggak harus dokter, Pak, nggak harus dokter. Ya, harus yang dinamakan kios yang kekinian itu harus punya education background yang kuat, strong, confident. Ya, kalau nggak, saya lihat ya ada beberapa kalau memang pokoknya kuat Pak. Kuat itu seorang master engineer atau S2 kalau dia punya background yang kuat dan dia menguasai satu ikonnya kuat, cukup 2 atau 3 icon yang kuat, itu enough. Jadi nggak harus S3. Benar, saya akuin kok harus S3 kok. Asal punya S2 tapi kemudian everyone itu menjadikan kita sebuah reference yang kuat, itu kena deh. Dan harus, Pak. Ya. Jadi buat teman-teman, misalkan baru S1, tapi punya satu andalan skill kuat, yang itu menempel sama geoscience-nya, sama keilmuannya, itu enough. Kalau memang S1, S2 apalagi, S3 apalagi. Ya, more and more aja gitu. More and more aja. Tapi skill science-nya itu harus ada yang punya. Jadi orang itu sudah ngelihat saya dulu sebagai hydrogeologis, gitu aja Pak. Jadi saya sudah punya warna color yang jelas sebagai saintis dulu. Berarti saya yang kurang enak ini, Bang Ate. Prof, orang lihat saya pasti lihat bencana ini. Nah, ke situ aja. Ke situ aja, Pak. Iya. Itu harus kuat dulu, Pak.
kalau saran saya, kontennya jangan jauh dari situ. Mohon maaf nih kalau kasih saran. Ya, Itu harus siap. kuat dulu, terutama di kalangan saintis. Karena itu akan jadi tolak ukur kan gitu. Benar-benar. Jadi orang tahu kalau manggil saya itu pasti saya suruh ngajar apa, diklat apa itu pasti ke arah sana gitu. Karena itu kan market apa ya, follower yang bukan follower ya, subscriber yang pasti ngikut gitu. Yang lainnya belakangan. Iya. Ya, siap. Mereka akan mengikuti saya secara saintifik. Melihat paper saya, tulisan saya, buku ajar saya, apa-apa, tulisan-tulisan saya. Itu mereka ngikut kan gitu. Apa ya, collab gitu. Iya. Dan itu berlaku untuk kios beginian. Itu pertama itu ya, education background ya. Iya. Kalau Bangko sudah gempa ya, itu lebih di mainstreamkan lagi. Kalau perlu bikin, saya nggak tahu kalau scientific berarti kan kalau nulis paper ya udah ke situ aja. Ikut conference ya ke situ. Iya, Itu akan punya apa ya? Kalau bahasa sekarang follower ya, tapi sebenarnya punya ilmu kan juga ada yang diikutin gitu. Kayak saya kan ada yang ngikutin melanjutkan riset saya kan. Sekarang saya punya mahasiswa S3 ada 2 orang 3 orang, itu kan ngikutin riset saya dan mereka kan punya sendiri gitu. Itu yang pertama, Pak. Ya. Bisa diganti dengan skill nih, Pak. Saya sih meyakini education background ini bisa diganti dengan skill yang paten. Ya, skill yang paten. Misalkan menguasai software dan kita powerful di sana, kuat, itu bisa. Nomor 1 itu bisa. Skill yang paten, Pak. Yang kuat. Sehingga kita jadi reference. Jadi minimal panglima di situ ya intinya ya. Jadi ya. orang lihat kalau ngomong A ya cari Prof AT lah ya. Ya, kira-kira kalau misalkan saya kan urban hydrogeology, urban hydro udah pasti kan saya. Kalau ada di kelas RT udah ke saya. Ya, jadi ke situ ke hydrogeology ke saya gitu. Pasti ke situ. Ya walaupun masih ada senior saya nggak apa-apa, tapi tetap ada yang kena gitu. Kan saya punya environmental gitu. Pasti ini teman-teman senior saya juga saling menghormati gitu kan. Ini Ahmad aja gitu, kira-kira kayak gitu. Dia tahu. Gitu. Ini pembimbing keduanya lo mesti si Ahmad gitu. Si AT itu. Jadi misalkan sekarang saya ada mahasiswa S3 rencana 2 nih. Itu profesornya bilang, ini kamu temanya ini, lu pembimbing keduanya mesti si AT tuh, kamu hubungi dulu si AT mau nggak? Gitu. Kayak gitu karena kita punya kayak gitu. Sama seperti waktu saya nguji tesis S2 itu, ini mesti si AT itu yang nguji, dia kan disertasinya itu gitu. Dia kan ahlinya di situ gitu. Sama seperti nanti S1 dan semua S1. Teman-teman seprofesi itu juga saling menghargai. Gitu. Nah, core ini harus kuat, Pak. Core ini harus kuat. Lainnya bisa belakangan lah. Nah, kios yang kedua, bisa lanjut ya. Itu harus berjiwa R&D. Mindsetnya harus R&D. Begini. Riset dan development itu filosofinya bersama, Pak. R riset itu research, itu re and search. Search itu mencari, re itu perulangan. Jadi mencari secara berulang-ulang, itu riset. Jadi mencari, membaca berulang-ulang, mencari berulang-ulang. Itu riset. Makanya riset yang bagus itu pasti dia baca dulu banyak hal, literatur reviewnya banyak, baru ketemu. Ini jalannya. Memang harus berulang-ulang. Makanya re di sana. Bukan double, cuma 2 kali. Re itu berulang-ulang. Yang kedua, mindset kedua development. Development itu membangun, meningkatkan. Jadi misalkan dulu seri 1, seri 2. iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9. Itu development. Meningkat serinya. Ya. Makanya bukan build di situ. Kalau build itu gedung kan, fisik. Makanya bahasa Inggrisnya kan development. Itu membangun yang increase, meningkat serinya. Nah, ngambil, kenapa saya milih novel? Novel, science fiction novel. Itu, Pak, saya datang ke community-nya
yang nulis selama ini novelis itu orang bahasa, nggak ada Oh, novelis itu orang sains. Jadi saya melakukan jadi R&D. mereka sudah apa namanya? Sebelum menulis itu sudah ada apa namanya? Dari novelis sendiri sudah sebenarnya tidak yakin itu bisa diangkat gitu ya. Bukan, waktu saya mengutarakan ide ini, saya datang ke community novel. Itu di depan Ah, saya datang, saya kan ini, saya lagi menceritakan poin 2. Kita harus melakukan R&D itu kepada semua everything. ah, ah. Nah, saya melakukan R&D, itu novel saya, untuk tema aja, itu saya melakukan R&D dulu, Pak. Saya datang Hmm. novel ke kalangan novelis, saya menyampaikan ide. Gue punya ide kayak gini nih, Bang. Saya nanya ke komunitas mereka kan. Mereka bilang apa coba? Mereka antusias. Pak, ini novel keren banget ini, belum ada yang nulis kayak gini gitu. Oh malah mereka ya up ya gitulah. Mereka up karena selama ini novel kan apa? Percintaan, persahabatan, Ya, terus klenik, 3 itu kan, ya percintaan, Dilan banget lah. keadilan tuh percintaan, terus kemudian keluarga ada, yang ketiga paling klenik. Iya benar. Begitu saya ngasih ide baru apa novel science fiction ini, mereka langsung bilang gila ini belum ada. Bapak harus cepat-cepat publish nih supaya ikonnya dapat nih. Oh, saya udah begitu saya publish bener kan icon science fiction novel belum ada tuh. Baru pakai tuh. Sampai akhirnya saya bikin science fiction novel kedua ini saya lagi mencari-cari momen aja yang pas. Karena nggak mudah. Hmm, Udah selesai tuh draftnya Pak. Tinggal lagi finishing editing gitu. ya, ya, ya. Momen juga penting berarti sebenarnya ya. Uh, nggak penting-penting amat sebenarnya. Tapi sekarang kan lagi pandemi, jualan buku nggak ada yang laku kali, kira-kira gitu. Oh iya 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 iya. Benar benar benar. Jadi saya nggak buru-buru juga gitu. Hmm. Oh udah ke capture. Urusan fiction novel kan udah saya udah ngambil gitu. Hmm. Kan saya nanti Dijadiin keluar, iya kan, betul nggak? ya artinya kalau orang mau nulis yang seperti itu lagi pasti referensinya ke Iya, Prof. Ate ini. udah kambil duluan gitu. Jadi orang pasti orang akan ngeliat oh udah ada AT duluan tuh yang bikin misalkan Hmm. Gunung Hmm. Merapi, Mbah Gembel atau apa dia ceritain tentang jangan tentang gunung apinya, jangan tapi tim yang riset ke sana atau apa kan itu Hmm. ceritanya menarik gitu. Science Ya. fiction novel, science fiction novel, novel dan science dan itu laku loh di luar negeri. Apa Nah, coba science fiction novel yang laku? Jurassic Park. oh iya benar. Jurassic Park science fiction novel awalnya itu sampai kemudian buku dan Hmm. di sana banyak seperti San Andreas Fault itu kan science fiction novel jadi film juga. Iya Indonesia benar. belum aja. Saya belum masuk ke industri sana aja. Orang industri belum baca tulisan saya lah karena kata gitulah. Ya, Saya namanya belum kita saya kan belum rencanakan terkenal. dulu kan. Iya, iya, Kita iya. memohon kepada Allah tadi. Betul, Suatu betul. saat Ya nanti mungkin insya belum Allah lah. waktunya juga kali ya. Iya Mungkin benar. juga mereka mikir-mikir nggak laku kali, mungkin ya. Mungkin Mm-mm. udah ada yang baca mungkin, tapi kayak saya belum ada orang PH yang kontak saya lah kira-kira. Ya Ya, pelan-pelan lah Pak. Kalau itu jadi putus iya. selesai Pak. Saya kasih tahu cerita Pak. Kalau itu putus selesai. Nah itu. Dilan itu yang bikin kan Panas Dalam itu siapa namanya? Itu begitu jadi novel satu Dilan, putus tuh kaya banget setelah itu Pak. Apalagi setelah jadi buku, wah udah. Hmm, Buku aja dia dibeli itu 300 juta untuk jadi novel. Habis itu dia terlibat sebagai penulis kalau nggak, jadi skenario, editor, duit lagi, skenario. skenario, duit Hmm, lagi. Setelah itu dia ikut ngawasin jadi film, jadi co-producer duit lagi. Udah. Sekarang bikin novel yang kedua pecah, novel kedua pecah. Jadi hmm. butuh suatu milestone juga. Ya artinya selain itu juga apa namanya? Memang rahasia Tuhan itu memang tidak bisa dianukan juga ya. Nah, Dilan betul. itu bisa terkenal dari novel-novel yang lain juga kita tidak Nggak tahu. tahu kan. Ya saya pokoknya Padahal, menulis aja gitu. hmm, Nah, R&D kedua ini saya juga lakukan ketika saya jadi YouTuber. Tapi saya learning ya, by the way. hmm, Jadi saya memilih YouTube itu, uh, saya saya tahu saya harus punya kekinian saya apa.
Awalnya blog loh Pak, saya udah sempat bikin blog. Wah saya harus kekinian. Ternyata blog berat. Begitu saya buka YouTube pertama, awal-awal tuh lumayan tuh Pak, sampai 200-300 mau enteng lah subscriber itu. Iya, 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 iya. Tapi ternyata mengalami kejenuhan luar biasa, pelan-pelan, akhirnya memang pandemi itu kemarin jadi Titik balik lah ya, titik balik ya. lah. Itu begitu pandemi kemarin rezekinya raya sih. Hmm. Entah itu. Gitu. Tapi saya melakukan R&D dulu terhadap materi itu. Jadi hasil R&D saya, ini Bangku saya kasih rahasianya, saya nggak apa-apa. Ternyata kalau segaris itu berat. Jadi GeoWater itu terlalu materi saya itu, kalau misalkan bedah tesis, awalnya kan saya bedah tesis, kunjungan lapangan, materi-materi nggak laku Pak. Naiknya segitu aja Pak. Iya. Naiknya segitu-gitu aja itu. Begitu saya flatkan, saya mengambil ke capture positive sharing gitu ya, pecah. Jadi saya punya dua subscriber lah, satu bidang geoscience, geo and water science, yang satu bidang positif. Jadi yang ini menambah, ini pecah sih. Yang ini solid pertama. Ada dua lah. Ya tetap aja Pak. Ya tetap aja kita harus fokus sebenarnya ya. Ada fokusnya, tapi ada yang melebar gitu, ada melebar gitu apa ada. Ya artis kan juga ada lebaran juga kan, misalnya itu dia bikin vlog yang aneh-aneh itu sampai bikin prank itu kan dalam rangka melebarkan konten aja. Iya, konten aja ya benar. Ya, kontennya makin melebar tapi ada pusarannya lah gitu, nggak terlalu jauh lah. Nah, kunci kedua kita harus berjiwa R&D, apapun Pak, melakukan apa. Ya. Ya jadi perlu juga ya. Saya kelemahan saya memang di situ. Saya orangnya kan mengalir gitu ya. Mengalir, jadi jarang memiliki sebuah rencana yang matang sudah. Ya. Jadi apa yang ada di otak saya jalankan itu saja. Ya selama ini seperti itu juga. Saya relatif kasar ya, bukan detail. Saya bukan yang tiap hari punya harian, enggak Pak. Nomor dua ini kemudian kenapa jadi capture? Kenapa tadi saya waktu sekolah itu saya punya schedule yang cukup jelas lah gitu. Nah, nomor dua nih, karena saya punya jiwa R&D gitu ya. Waktu itu, waduh ada masa pandemi nih. Betul nggak ada masa pandemi nih? Lu kita mau ngapain gitu? Betul nggak? 2 bulan itu mau ngapain gitu? Iya. Saya simple Pak. Wah saya harus punya target. Saya punya target apa yang 2 bulan saya harus ngapain? Udah itu aja, simple. Saya punya 3 list. Saya punya 3 list. Satu bikin paper, satu bikin novel saya beresin, ketiga bikin YouTube. Apa yang harus saya pilih nih ketika masa pandemi? Jadi ketika masa pandemi itu saya harus punya target. Karena kalau hidup tuh nggak punya target, Pak, sama seperti tadi ya, kalau saya nggak punya ini, pasti kita nggak punya garis kemana itu nggak kelihatan lah. Karena akhirnya saya kadang-kadang saya punya target nih, ketika pandemi saya punya target. Akhirnya keluarlah YouTube. Oke, saya YouTube tiap hari harus produce video, mau jadul, mau apapun, saya produce lah gitu. Mau editnya ngawur, mau nggak pakai thumbnail, saya harus tiap hari. Pecah, Pak. Dari awalnya saya 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, kemudian 3 hari sekali, sekarang udah tiap hari, pecah, Pak. Karena saya sangat ingat, saya punya rencana, saya punya target. Sama seperti tadi Pak, saya selalu punya ternyata rahasianya Allah itu memberikan tuh lebih cepat daripada yang kita inginkan. Seperti tadi saya kuliah 38 udah beres. Misalkan ini sekarang saya tuh kepikiran saya harus ketika umur 40 tahun saya harus bebas lah. Hari ulang tahun saya ngomong sama editor saya. Pas bulan Juli harus sudah monetis nih. Ternyata lebih cepat. Ya, 2 tahun lebih cepat ya. Bukan, kalau yang monetis YouTube nih. Oh, iya. Jadi saya pikiran ini akan jadi hadiah saya di live bikin info. Waduh. Kemudian sama kita ini bulan Juli ini. Berapa? Tapi kan beda tahun belum.
Ya, maksudnya Tapi orang-orang saya Juli orang. dalam rencana loh. Dalam rencana saya itu kurang lebih target saya bulan Juli harus sudah monetize. Lebih Iya, cepat iya, coba. iya. Lebih cepat. Ya, ngopi dulu. Kebetulan saya tadi dapat kopi gratis dari teman ini. Endorse Alhamdulillah, ya. kopi rempah ini bagus nih. Oh iya 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 iya. Endorse itu. Coba endorse ini ya, Siti Zubaida. Nah, nanti saya mention beliau ini supaya supaya ke depan kasih kita sponsor gitu. Padahal kita juga belum dimonetize. Ya, ya, ya. Oke, terus yang ketiga, terakhir, ya, Ya. itu adalah kolaborasi. Jadi saya apa namanya? Saya dekat dengan generasi milenial. Kolaborasi, ya. Jadi waktu saya bikin novel itu saya kan punya mimpi kekinian gitu ya, dokter. Ya. Saya gandeng lah bikin novel, saya gandeng sama orang yang bisa nulis konten bahasanya, misalkan kayak percakapannya itu bukan saya yang nulis. Nggak mungkin dong Ahmad Taufik tulis percakapan antara si A sama si B, itu enggak lah. Oh Tapi iya, kalau iya. alur ceritanya makanya itu kolaborasi novel. Karena Dibayarkah itu orang-orang? kan karya berdua, enggak dong, Oh gitu. karya Jadi berdua. keuntungan baru di barang itu ya. Ya, keuntungan bagi dua. Tapi kita nggak untung, plus plus. Oh gitu ya. Ya. Plus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Nggak kan apa-apa. Itu udah jadi fondasi loh, fondasi loh. iya Untungannya benar. nggak rugi itu. Hmm, Untungannya nggak rugi. ya Jadi luar biasa ya. ya, Ada keuntungan namanya nggak rugi ya. tapi saya ada saya ada keuntungan. Jadi setelah saya bikin novel, tahu nggak? Saya pernah disuruh sama ada kerjaan tuh bikin buku. Iya, iya. Dapatlah saya uang. Itu kalau bikin buku si AT-nya tuh bagus bukunya. Udah, saya punya dia ada pekerjaan bikin buku, saya arahkan, hanya bukunya pecah. Ya karena saya memang daripada selama ini kan ya kira-kira kayak gitulah, ada rezeki berikutnya lah gitu. Walaupun saya Iya, iya. itu. Saya ingat juga kemarin Pak Heri juga bilang gitu. Lakukanlah yang positif sekecil apapun. Insya Allah walaupun kita tidak dibalas di situ ya nanti ke depan ada aja Ya, gitu loh. ada aja. Hmm, Nah, saya kasih ya. tadi satu lagi kan, bahwa kalau Hmm. kita hidup kita merencanakan, itu waktu itu lebih cepat daripada yang Allah berikan gitu. Daripada yang Nah kita itu rencanakan. salah satu kuncinya harus merencanakan ya. Ya, harus rencanakan. Nah itu Oke, bagus bagus. yang ketiga itu Mantap. kolaborasi. Jadi Bapak, kita ini udah berumur maju, tapi kita harus punya jiwa muda. Jiwa muda itu nggak bisa kalau kita nggak ngepker, kita nggak deket sama anak-anak milenial, itu nggak bisa. Kalau kita cuma Hmm. nonton doang, nggak, harus bersahabat sama anak-anak muda. Levelnya Hmm. bersahabat, itu bekerja sama. Nah itu. Kalau Bapak sendirian nggak akan diterima. Konten YouTube saya, kalau saya terlalu ke Ahmad Taufik kan, nggak akan laku. Saya harus bersahabat, bekerja partner. Jadi saya Hmm. mengisi konten-konten yang berikutnya ini, saya nanya sama orang milenial, Pak. Saya sampai bikin Zoom rapat dengan 4 orang. Ada tuh Hmm. saksinya. Itu di depan saya semua tuh. Oh, luar biasa. Gue mau bikin gini nih gitu. Saya mau bikin gini nih, minta saran dong gitu. Buat anak-anak muda apa sih? Oh itu. Oh ini Pak kontennya Pak. Saya menyiapkan 10 webinar kan. Sekarang baru ke-6 Ah. Pak. Udah putus. Hmm. Ya termasuk yang kemarin terakhir itu ya. Nah, Itu yang langsung putus itu. Luar biasa itu yang putus itu. yang kuliah apa namanya? Kerja luar negeri itu ya. Nah, sebelumnya lebih parah lagi. Oh Sebelumnya gitu. tuh yang live 500 Pak. Hmm. Yang nonton 500 itu. Nah, nonton 500 kalikan 2 jam ada 1000 jam. Nah itu. Nah ini yang belum Yang bisa ke, saya kejar ini. iya, yang kedua 250 ya, 300 kan, 300 Ah, yang ah. nonton, 300 yang nonton, dia nonton saya 2 jam ya 600 jam. Putus lah, Nah itu luar biasa. putus lah. Ya saya ini kan baru 23, tapi ada apa-apa lah. Gak Ya, apa-apa. namanya ini sambil jalan. Sambil jalan. Ah, yang satu Ya. kurang memang saya perencanaan. Kayaknya memang ini hal yang Nah, penting, sangat penting ini. uh,
Bapak bikin schedule yang cukup, nggak harus kasar, nggak harus detail. Saya nggak juga orangnya bukan detail. Tapi saya selalu punya konsep lah. Nah itu. Nah yang terakhir itu collaboration. Kita harus collab itu benar-benar collab yang real Pak. Jadi benar-benar kita bekerja sama anak milenial itu. Entah dia jadi editornya, entah dia jadi kayak misalkan di konten saya yang webinar itu si moderatornya saya minta tolong anak muda. Saya kaku pasti, walaupun saya nggak kaku, tapi saya membutuhkan orang sosok lain untuk collaboration gitu, kira-kira gitu aja. Oh iya siap. Saya jangan dikenal sebagai moderat, kira-kira kayak gitu lah. Saya mengajak orang milenial untuk menyusun itu dan mendevelop bersama. Itu levelnya ya, begitu. Harus dilibatkan juga ya. Dilibatkan. Itu baru kolaborasi. Itu baru kolaborasi. Jangan memanfaatkan ya. Jangan memanfaatkan. Jangan malah nonton doang. Jadi kalau kita mau diambil, kan gini Pak, konten YouTube itu, konten YouTube atau kan dari awal saya mendesain, saya menjadi orang yang pengen long lifetime, umurnya panjang. Makanya saya bikin YouTube, makanya saya bikin itu karena saya umurnya pengen panjang. Umur dengan panjang itu saya berkolaborasi dengan generasi yang setelah saya kan. Iya benar. Gitu. Nah, jadi itu 3 Pak finish masukan saya buat kios kekinian. Jadi orang disebut kios kekinian itu harus punya education atau skill background yang kuat. Yang kedua harus berjiwa R&D. Nah. Yang ketiga collaboration. Silakan kalau R&D dibilang sebagai schedule man gitu, boleh aja. Tapi saya berjiwa R&D lah. Nah, tadi kan disebutkan Bapak ini selain sebagai artisnya lah di Geowater Channel, juga kan konten kreator ini. Jadi bagaimana sih ini? Apa namanya? Memadukan antara jadi artis sama konten kreator. Oke, jadi ternyata saya baru tahu Pak, namanya YouTuber tuh nggak ada. Yang disebut namanya konten kreator. Ternyata bukan YouTuber. Itu platform kan? Platform. Jadi kalau once kita udah dimonetize gitu, bahasa publiknya diterima sebagai konten kreator gitu aja. Oh gitu, cuma jadi istilah ya? Ya istilah. Istilah YouTuber tuh nggak diterima karena itu kan berasosiasi sama platform kan. Oh iya. Kayak nggak diterima secara rating bahasa Inggris itu nggak diterima. Kalau kita nulis YouTuber tuh kan warnanya kuning gitu karena YouTube bukan istilah bahasa Inggris, konten kreator. Kayak rapper, scientist gitu. Oh iya. Itu bahasa Inggrisnya lah. Terus ini, maksudnya kan tadi ada yang unik sih, ini Bapak ini orang lahir di kampung, besar di kampung, terus mencoba menjadi orang kekinian itu motivasinya apa sih gitu loh? Jadi mungkin kalau saya orang kampung itu lebih mendesain saya jadi orang yang lebih struggle aja sih Pak. Oh gitu ya. Tidak mendesain saya sebagai orang kekinian, enggak. Tapi mendesain jadi lebih orang yang struggle. Kekiniannya saya memang harus akuin saya kebentuk ketika ya masa S1, S2, S3 gitu. Nah, lebih kekinian lagi itu memang saya menemukan itu setelah saya mendedikasikan lah. Saya harus jadi orang yang dokter yang tidak kaku, saintis yang tidak kaku gitu ya, yang enak, yang enjoy, yang asik kira-kira kayak gitu. Ini ada yang menarik juga, maksudnya saya lihat ini. Bapak ini kan waktu prop ya. waktu S1 itu kan menyebutkan sempat ya, maksudnya galau lah kuliah di ITB. Apa yang titik baliknya lah, saya mau tahu ini titik balik sehingga memiliki motivasi bukan hanya selesai di ITB untuk S1-nya, sampai S3-nya di ITB bahkan, nah seperti itu loh. Ini belum keungkap ya, baik Pak. Jadi S1 belum terungkap itu. S1 tuh saya nggak suka itu namanya geologi itu.
benci tuh. Wah, apa sih kuliah kayak gini? Wah. Iya. Cari Lihat secara batu main gitu ya. pusing lah. Yang lebih pusing juga itu ternyata saya culture shock ya. Culture shock itu ternyata kompetitifnya kuat, tinggi sekali di sana. Dan saya belum siap kompetisi waktu itu. Jadi Nah, waktu ternyata ini tanya dulu, waktu di Kebumen dulu juara kelas, juara umum atau apa gitu? di Sampai Temanggung. bisa masuk ITB. Di Temanggung. Saya Oh, Temanggung ya, ya di Kebumen saya. Temanggung SD ya juara kelas. Iya. SMP the big five lah, the big three ya paling nggak sampai juara. SMA Ah, itu saya the big five lah, nggak sampai oh iya. juara sih the big five, nggak juara-juara Sekelas atau sesekolah ini? sekelas, Seangkatan. sekelas. Oh, sekelas ya. Tapi cukup disegani lah. Gitu. Nah, itu yang penting itu cukup Cukup, disegani. tapi nggak juara, nggak the big three gitu nggak. Oh iya. Jadi Artinya nggak. ada lah ya orang yang nyontek sama kita ya kalau gitu ya. Kalau Ada kerja. lah, kalau itu ada lah. Cukup disegani lah. Jadi masuklah kadang-kadang nyodok gitu, kadang-kadang nyodok ngalahin yang nomor satu tuh kadang-kadang. Tapi Ya nggak ya ya nggak ya. pernah sampai yang ikut pelajar teladan. Hmm. Wah nggak. Saya biasa-biasa SMA, biasa-biasa. Nah, itu Nah, ya prestasi juga kan masuk ITB itu kan nah itu, dari berapa nah orang? itu Pak saya itu, ini mungkin. Jadi waktu saya satu-satunya tuh SMA cuma saya doang tuh. Oh, gitu. Ya Ada ya yang ya. berani tuh, mungkin gak ada yang berani, ada mungkin yang berani nggak keterima, mungkin ya saya nggak tahu. Nah Hmm. memang saya Pak, saya orangnya selalu punya kasarnya punya rencana dan punya mimpi, memang kadang-kadang suka berani, Nyeleneh. Oh, unik nyeleneh gitu, ya. aneh gitu. Kenapa lebih? Nah saya waktu itu datang ke acara wisudaannya Pak Om di Bandung gitu. Nah saya pengen nunjukin, kayaknya saya bisa deh ITB deh. Nah di situ saya Pak fokus banget nyiapin untuk ITB. Saya lupakan yang lain, tembus. Fokus. Terus milih milih geologi ya bisa, kepada itu Oh, jurusan yang nah, dibenci oke. itu. Karena saya Pak, saya kan kata saya tuh termasuk orang yang cukup terencana. Saya tuh ngukur Ah. Pak, ngukur. Saya tuh bisa masuk di jurusan apa? Oh, jurusan ini berarti ya. Ini pilihan ketiga mungkin Nah, ini. kira-kira kayak gitu. Ini kira-kira pokoknya saya nggak mikir banyak-banyak. Pokoknya saya harus masuk ITB. Saya Iya. tes apa tuh? Tryout, ternyata yang masuk cuma teknik geologi deh, nggak bisa teknik pertambangan atau teknik perminyakan yang lebih tinggi. Saya Oh, tahu diri gitu ya. lah. Jadi, tapi dasarnya saya memang cukup terukur Pak. Saya punya selalu saya mengukur diri lah Pak. Oh, iya iya iya. Saya punya apa itu punya. Adalah walaupun exercise sedikit itu saya punya Pak. Kayak Setiap yang setiap keputusan yang mau episode diambil itu harus ada ya ini ya, ada exercise R&D itu ya. ya walaupun nggak dalam tapi ada lah. Iya, benar. Nah akhirnya saya nggak suka tuh tahun pertama ya ternyata kan lulus harus minimal 2,8 waktu itu kan. Ya akhirnya saya selesai Karang Sambung tuh saya jatuh cinta Pak. Nggak tahu kenapa. Di Karang Sambungnya saya nggak suka di Karang Sambungnya. Hmm. Setelah Karang Sambung saya jatuh cinta itu sama geologi. Ternyata gini. Apa ini alasannya bisa berubah? Saya waktu itu saya jadi asisten lab. Oh, jangan sampai ada adik mahasiswanya ini. Nah, bukan. Jadi waktu itu saya ada di dekat ITB itu ada universitas swasta namanya Universitas Islam Bandung. Ada jurusan pertambangan dan ada laboratorium geologi. Nah, saya pengen mendekatkan diri dengan keilmuan saya kan. Saya bingung nih kalau kayak gini saya nggak mencintai nih. Saya harus punya cara untuk mencintai geologi. Akhirnya jadilah seorang laboran, asisten lab. Karena di ITB saya nggak kuat, nggak mungkin. Saya jadi asisten di swasta aja gitu. Nah di situ Pak kecintaan sama geologi karena saya di sana dihargai dalam petik orang wah udah tanya Pak Aku, saya jadi belajar, saya ada cinta banget sama geologi. Udah habis itu semester 6 bulan terakhir 1 semester tuh saya kerjanya cari nilai AA semua. Oh,
Akhirnya dulu jelek-jelek jadi bagus semua gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kita nggak mampu sebenarnya. Cuman Iya, motivasi untuk ke situ itu sebenarnya nggak ada betul. waktu Nggak ada sebelumnya ya. sebelumnya. Jadi tidak mau aja sebenarnya. Tidak mau aja. Ya Hmm, belum kenal aja, belum akrab gitu. Mungkin 4 tahun, iya. setelah saya 3 tahun kok asik juga gitu. Akhirnya Hmm. saya jatuh cinta. Wah, sekarang mah nggak bisa jauh dari itu. Waduh, luar biasa. Akhirnya malah lolos sampai S3 ya. Luar Coba biasa. bayangin dulunya nggak biasa. Jadi kalau saya di compare teman-teman S1 ya saya nggak menonjol. Mungkin teman-temannya banyak yang kaget juga kok bisa sih dia S3 gitu. Karena dulu saya biasa-biasa aja. Ya, ya Ada itu lagi dia. teman saya lebih parah lagi tuh S1-nya. Malah dia duluan tuh S3-nya tuh. Tapi tidak bisa Ada kita ukur orang ya. nggak bisa ukur, nggak bisa Tidak ukur. bisa kita ukur orang. Saya Hmm. dulu SMP, SMA dulu merah aja rapot itu. Tapi bisa jadi bangkus ini. Iya, bisa dapat bagus juga kan gitu. Nggak bisa ukur. Tidak bisa diukur ya benar-benar. Terus ini yang menarik juga apa namanya? Eh, Bang Taufik ini kan sudah intinya istilahnya secara akademis sudah terpenuhi, maksudnya sudah ya sudah tahap akhir lah dari sebuah ini kan sudah S3. Terus capaian selanjutnya selain semua ini sudah tidak sebutkan dari berapa pekerjaan itu apa sekarang ini? Oke, mau ngapain setelah itu gitu ya? Iya mau ngapain ini? Apa atau masih ada rencana lagi nggak gitu ya? Iya benar. Saya tadinya Pak jujur saya pengen jadi profesor. Nah, Itu jadi gini, ini saya punya profesor Pak Lamuk ya guru saya bilang. ya beliau Dokter itu itu, dokter itu untuk jadi profesor itu mimpi yang biasa aja, betul nggak Pak? Normal aja, ya ya normal ya. normal, nggak muluk-muluk. Justru kalau dia nggak berbicara cita dokter itu aneh gitu. Ya kayak saya yang tiba-tiba disebut profesor itu yang aneh nih di Ya Facebook. aneh, karena nggak ada tren. Jadi Iya. ya saya waktu itu simpel aja. Setelah itu ya saya jadi profesor gitu aja. Ah, Jadi iya. kalau saya punya kesempatan saya pengen jadi profesor. Gitu. Cuma kayaknya takdir ini kemudian lagi belum aja gitu, belum ngejar ke sana gitu, belum Oh iya. merencanakan ke sana gitu. Ya belum disebutkan tahunnya berarti ini ya 45, Belum, 50 gitu. itu belum. Saya belum mendikte Ya, saya sampai profesor saya belum. ya, ya, Saya segeralah, segera. saya sekarang itu mungkin ya itu Pak merencanakan tapi nggak harus yang jauh-jauh juga gitu ya. Hmm. Saya sekarang bebas finansial dulu, bukan bebas finansial, 40 tak punya platform YouTube, udah jalan hidup, ya setelah itu mungkin, Hmm. saya belum tahu nih, kemungkinan saya akan melahirkan novel baru, novel lagi, Ah, kemungkinan saya sudah merencanakan kembali nulis paper, dan nah. kemudian buku-buku, saya itu mungkin buku-buku yang deep ya, buku-buku teknologi udah ada Ah, dalam benak saya merencanakan. Mungkin setelah Juli ini lah, setelah waduh, urusan luar ada biasa. mungkin itu sih saya biasanya punya target-target kecil gitu yang harus saya penuhin gitu. Oh iya, ini satu lagi tadi mungkin saya lupa tanya ini. Kan Bapak ini kan kerja di seorang yang sangat cinta kepada geologis, tapi kerja di PU, Kementerian PU. Betul. Nah, itu korelasi antara pekerjaan sebagai seorang apa namanya? Seorang Aktif ya. mandor kalau di PU ya, dengan seorang apa tukang batu itu seperti apa itu? Oke, ya. Jadi ini Pak, mungkin buat teman-teman yang hidup di kalangan minoritas gitu ya. Jadi geologi ini, geologis, geos di PU itu minoritas. Minoritas. Iya. Jadi namanya orang minoritas, biasalah kalau sering kesenggol, nggak kepake, terus kemudian sedikit nggak dianggap, itu Hmm. jangan baper. Ya, Nah, curhat jadi berarti awal-awal ini saya ya. baper. Oh iya, Curhat, curhat ya ya ya. curhat. Tapi saya ngambil pelajaran, jangan baper. Ya, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, jadilah itu sebagai sebuah cambuk untuk kita lebih keluar supaya dengan karya. Gitu. Ya Jadi ya. memang itu karena di PU ya ini orang sipil dong.
Gitu. Iya benar-benar. Jadi kita harus cuma Pak, kita harus jadi yang aktor pendukung utama. Nggak harus jadi tokoh utama, tapi jadi aktor pendukung utama. Kalau di Bisa novel, dapat Nobel itu ya? Iya, itu udah Hollywood. enough. Iya. Jadi nggak usah muluk-muluk jadi bos PU, nggak perlu. Cukup jadi aktor pendukung utama aja. Cari yang lain dari yang lain, gitu aja. Jadi saya menyalurkan energi ke sananya mungkin dengan YouTube ini, mungkin. Atau dengan saya menulis paper, atau mungkin dengan yang lain. Atau saya mencari dengan sisi yang lain. Saya nggak ngejar itu, saya tahu dulu. Kalau bila itu targetnya nanti jadi lebih, itu bonus. Atau yang itu, saya selalu bilang, Allah itu, Gusti Allah itu memberikan jawaban hadiah kita tuh di atas rencana kita. Nah, itu Saya sekarang merencanakan kalau di PU ya jadi aktor pendukung utama lah. Iya. Kalau nanti bisa diputi lah aktor pendukung utama itu kan dari iya. menteri biasanya. Nah, ya. Biasanya deputi itu. Bukan deputi, dirjen. Oh, dirjen ya, luar biasa. Nah, ini saya dengar ini sekarang aktor pendukung utama tapi jadi ketua tim riset saya dengar. Nah, kemudian mungkin branding ya. Nah, karena saya tidak dianggap menjadi aktor utama, saya mendesain saya menjadi aktor utama yang lain. Nah, saya tuh orangnya kuat pertama secara jiwa riset entrepreneur saya kuat banget memang. Itulah mengapa saya kemudian dipercayai ketua jurnal gitu. Dan saya bisa memajukan ketua dari jurnal ini. Dulunya tidak kertas, sekarang teragretasi. Nah, itu mungkin kental. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Mantap. Nah, di icon itu saya dapat. Jadi misalkan saya jadi ketua dari jurnal, saya juga 2 kali menjadi ketua lomba karya tulis ilmiah. Nah, itu juga saya. Jadi karena saya bukan aktor utama di bidang kepeuan, tapi saya cukup jadi aktor pendukung utama. Gitu. Tapi saya punya branded yang lain. Branded saya orang-orang sains. Jadi makanya saya ketua dari jurnal. Kalau ada lomba-lomba ilmiah tuh Pak, kalau jadi seminar itu, ya saya suka seminar apa, bendungan atau apa, saya suka jadi wakil, jadi penilai makalah atau apa gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya ngambil sisi yang nggak diambil orang lain lah. Sisi yang lain birokrat lah, monggo lah gitu. Walaupun saya sekarang ya lagi sedang jadi birokrat gitu, tapi ya saya nggak jadi mimpi lah gitu. Pengabdian aja gitu. Ya tapi kan mau hilang juga ya eselon 4, eselon 3 itu ya. Mau hilang. Ini hari ini hari ini lah. Sabar. Hilang kan nggak apa-apa juga karena sudah punya yang lain gitu. Ya sudah punya brand kan, atau sudah branded lah istilahnya kalau merek-merek luar negeri itu. Mau di apa-apa juga tetap AT itu ya AT gitu. Nggak bisa dirubah kan. Ya kita ini sekarang ke rancah diskusi yang lebih luas gitu loh kan. Di sini aja banyak teman-teman, ada Mas Dian mungkin sih mau say hi. Pak Heriadi Rahmat juga sini masuk ini. Jadi mau say hi, mau diskusi apa gitu loh. Silakan Mas Dian. Kayaknya masih di kantor ya, rajin sekali Mas Dian ini. Ya, Assalamualaikum Bang Kus, Prof. Ate. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, Dian, terharu saya di Saya ini seharian nunggu cuma buat ini aja ini. Cuma buat kapan? Saya takutnya kelewat tadi pagi, rupanya alhamdulillah sore masih ada kan gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan aja mungkin buat Prof. Ate ya, panutan saya gitu. Luar biasa. Ya, itu mengenai kalau Prof. Ate ini yang saya kenal itu memang nggak bisa diam, selalu bikin terobosan. Saya ingat itu kebetulan kan beliau kakak kelas saya nih, bagus. Terus bagaimana dulu pas ospek beliau ini? Ospek emang agak ganas sedikit sih.
Karena Orangnya sebaiknya. baik, orangnya baik. Siap, siap. Iya. Jadi saya terakhir ketemu punya punya kios gitu ya, Prof. Ate ya, untuk konsultan dan lain-lain. Jadi memang saya lihat perkembangannya Prof. Ate ini memang nggak bisa diam gitu. Nah saya ikutin Iya. juga sekarang udah punya channel YouTube gitu kan, ini luar biasa. Iya, luar Tapi biasa. Luar biasa. saya pikir itu punya masalah yang sama dengan saya nih Prof. Ate nih. Oh ya, apa tuh? Bobot Apa? badan ya, betul ya. Itu masalahnya sama. Kayaknya itu yang belum direncanakan ini. Bagaimana Ah, menurunkan ini. Iya. Rencana-rencana yang tidak akan bisa terrealisasi dalam waktu Iya. cepat kayaknya ini. Jadi gini Pak, jadi gini untuk berbeda itu selalu ada di apapun kegiatannya ya, itu selalu ada disclaimer-nya. Jadi kalau ada disclaimer-nya, disclaimer untuk berat badan itu ada, yang penting sehat. Nah, Disclaimer-nya yang penting sehat lah. siap, Prof, siap, ini siap. saya mungkin ada pertanyaan, ada 2 poin ya. Itu pertama, ya sekarang memang kita kebetulan sebagai ASN ini kan ada semacam perubahan ya, perubahan. Betul. Ya, yang new normal itu tidak hanya masalah COVID, juga kita sebagai ASN juga ada perubahan, salah satunya kan penghapusan eselon 3 dan eselon 4 ini, walaupun belum jalan di daerah. Nah, saya pikir itu ke depannya itu pasti. Nah, ini yang kedua new normal saya lihat itu sekarang geologi itu kan kondisinya memang kita lagi titik nadir ya. Oil price jatuh, terus teman-teman yang mungkin di batu bara ya, ada beberapa yang tidak bisa melakukan eksplorasi, ada yang dirumahkan ya. Jadi mungkin untuk geologi ya peluangnya semakin sedikit. Nah, kira-kira gimana Mas Ate untuk peluang apa yang sebenarnya masih ada gitu. Nah, khususnya ini, tapi Mas Ate melihatnya jangan dari sudut pandang yang di Jawa ya, di Bandung ya. Ya, kalau sudut dipandang di Bandung, saya pikir itu masih banyak lah, linknya masih ada. Nah, ini kan saya melihat menyorot ini saya sebagai ASN di daerah gitu, mana ya kewenangan untuk air tanah sudah diambil ke pusat, minerba juga sudah terakhir undang-undang minerba diambil ke pusat, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan? Nah, untuk bikin channel YouTube saya juga nggak punya modal nih, Prof. Ya, karena air tanah karena masalah air sudah diambil Prof. Ate kan, untuk bencana sudah diambil Bangkus. Nah, saya sisa apa lagi nggak ada gitu. Itu pertama. Itu pertama, Prof. Terus yang kedua, mungkin nggak nanti kita kan ini ada Prof. Ate ya, YouTuber mengenai air tanah, terus ada Bangkus ya, kebencanaan gitu, atau mungkin nanti ada kolaborasi ya. Jadi nanti saya bikin lagi ibaratnya peluang-peluang untuk teman-teman lain bisa masuk ya. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih, Bangkus. Ya. Ada yang nakal tuh tadi. Oke. Iya, ada yang nakal. Itu security-nya. Hanya saya outkan yang nakal. Oke. Saya coba diskus dari yang pertama ya. Mungkin diskus ya. Yang pertama ini sebenarnya kalau saya sama Dian ada satu lagi yang lebih rumit, itu masalah air tanah mau di PUPR atau di SDM. Itu nanti saya akan itu nomor 4 deh, saya jawab terakhir deh. Yang pertama yang masalah birokrasi. Ini saya juga hari ini juga officially kayaknya saya udah nggak eselon 4. Unofficially ya, udah bukan kepala seksi lah gitu ya. Dan saya happy aja gitu. Tidak apa, dan saya berarti kan saya mempersiapkan diri sebagai sedang bersiap-siap diri untuk menjadi seorang fungsional.
Ya, kalau fungsional kan berarti harus banyak produk non struktural. Jadi produk non struktural itu berarti kalau nggak salah kalau fungsionalnya penyidik bumi atau mungkin saya fungsionalnya peneliti, berarti kan nulis paper, kemudian macam-macam lah. Nah, kita memang harus bersiap ke sana, berkompetisi untuk ke sana. Dan saya siap berkompetisi, kita harus siap untuk berkompetisi di sana. Kompetisi sama siapa? Sama diri sendiri. Ini untuk orang suka salah tuh. Bahwa kita tuh berkompetisi menjadi profesor atau paper banyak tuh bukan berkompetisi dengan orang lain, berkompetisi sama diri sendiri supaya kita nulis dan rajin dan punya rencana gitu. Misalkan tahun ini kita publish paper kemana, terus kemudian kita ikut seminar di mana dan di mana. Itu harus, saya pikir kita harus menyiapkan ke sana. Dan saya pelan-pelan ya Dian ya, saya sudah menyiapkan untuk ke sana. Ya, saya sudah menyiapkan untuk fungsional ke sana. Jadi saya sekarang alhamdulillah punya bimbingan S3 tuh 3 orang, otomatis otak saya jalan ini. Dan saya lagi saya menyiapkan satu paper, lagi maunya paper, mau saya siapkan untuk tahun depan konferensi luar negeri agama. Dulu tahun ini kan enggak saya, tahun ini enggak. Karena saya harus bersiap gitu. Dan saya tadi saya belakang sama Bangko, saya termasuk orang yang benar saya aktif, tapi saya relatif terencana, ya. Jadi saya tahun depan itu saya udah memikirkan memang sedikit ada saintis lagi gitu. Nah, karena saya udah cukup tahun ini ambiar di YouTube itu udah cukup lah gitu. Bisa tinggal biarin itu kayak yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus menyiapkan kompetisi menjadi seorang fungsional. Kan eselon 4 nggak ada, eselon 3 nggak apa. Tolak ukur fungsional itu pasti satu, karya. Karya apa? Pasti bentuknya tulisan. Entah itu di seminar, entah di konferensi, entah laporan. Entah apapun. Pasti kalau nggak tulisan, laporan, produk, paten, dan macam-macam. Ya, kita harus ke sana. Nah, itu yang pertama. Nah, kita harus menyiapkan nih. Yang lain belum nyiapin, ya kita nyiapin aja gitu. Nyiapin aja. Gitu. Nah, itu mungkin untuk yang birokrasi. Yang kedua, saya pikir ini berlaku, Pak. Berlaku di ASN pusat maupun ASN daerah, karena jadi equal sekarang. Jadi sama aja, saya juga fungsional, ntar lagi nggak ada bos-bosan lagi. Ya udah, fungsional udah nggak jadi kasih, ya udah, nggak dapat mobil dinas, ya nggak apa-apa, gitu aja. Nah, bahkan menurut saya, lebih repot saya, Dian, karena saya geologis di community yang banyak sipil, gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang mah. Oh, kacau itu ada ya. Wah, itu gitu. Oh, ada hiburan juga. Ada hiburan juga. Oke, yang itu mungkin kunci birokrasi sekarang ya. Jadi memang walaupun nanti tetap fungsinya sebagai beda, kalau nggak salah cuma beda ini aja Pak Dian, beda cover. Dulu namanya eselon 4, kepala seksi, sekarang jadi koordinator, padahal sama aja itu. Tapi cara nilainya beda, karena caranya beda ya udah kita tetap harus rajin nulis gitu aja. Nah, saya siap berkolaborasi. Okay. Yang kedua, kita harus siapkan rajin nulis nih. Jangan rajin YouTuber nih tahun depan nih. Jangan, salah kalau besok ngambil YouTube itu salah itu. Makan waktu itu. Nulis lah besok itu. Ikut conference dan macam-macam. Jadi tahun YouTube selesai Pak, tahun sekarang bagus. Bangkus harus tebus sekarang. Kalau tahun depan udah susah. Jadi, berebut waktu dengan urusan kita fungsional. Berebut waktu Pak. Ya. Siap. Kayaknya bidang struktural juga tambah lama tambah kurang seksi istilahnya ya. Iya. Karena mau dihilangkan kok, mau dihilangkan. Iya. Kecuali disuruh jadi kepala dinas ya mau. Ya, cuma eselon 2 aja soalnya ini. Iya, kalau disuruh jadi kepala bidang ya mau gitu aja. Nggak usah nolak, nggak usah sok-sok nolak gitu. Nah, yang kedua tapi cair gitu ya. Intinya. Ya, terencana tapi cair. Sekarang kita merencanakan untuk fungsional, itu aja. Kalau saya udah mulai merencanakan kok. Saya udah punya bahan, Pak. Yang dulunya nggak pernah saya bongkar, udah saya bongkar itu. Sisa-sisa data yang lama sudah mulai saya koleksi, walaupun saya belum nulis. Yang kedua, masalah geologi yang makin buram. Itu kan kayaknya Pak ya, itu nggak hanya menimpa geologi itu.
geologi ya, tapi jurusan yang lain tambang perminyakan juga ya, dan jurusan pendukung yang lainnya teknik mesin, terus kemudian apapun yang correlated dengan itu juga berkurang gitu. Jadi saya pikir dunia pendidikan maupun secara personal juga memang harus mulai berubah gitu. Shifting sekarang menjadi geologi, misalkan geologi yang lebih dekat dengan jangan ke arah sana, tapi misalkan, tapi sisi yang lain naik loh Pak. Jadi geologi ke riset itu mulai naik. Geologi ke riset yang pure riset itu naik Pak. Ke kegempaan juga naik. Ke groundwater juga naik. Jadi ada sisi-sisi apa ya yang sebenarnya naik gitu. Sebenarnya enggak, ada terjadi pergeseran lah gitu. Yang terjadi pergeseran. Jadi demand supply sama demand-nya mungkin sedikit berkurang, tapi ada sisi yang lain. Kalau malah jadi pure researchers, misalkan jadi kayak Pak Yahdi Jaim yang ke paleontologis, laku kok. Tuh, nyatanya banyak yang hidup tuh. Gitu. Banyak yang teman saya angkatan kan juga ngambil di situ, ya, bisa hidup. Jadi sisi yang lain saya lihat ada yang bergerak gitu ya, termasuk groundwater ke kontaminan masuk. Gitu. Jadi saya yakin salah satu yang penting juga sebenarnya kita membuat peluang kita sendiri sebenarnya, Prof. Nah, saya nggak berani tuh, karena saya juga baru berhasil ASN, mau jadi YouTuber ASN. Itu juga makan waktu lama. Ya kan, maksudnya kan salah satu yang penting itu juga kan usaha. Ya. Kalau saya ngomong usaha, kita... saya punya satu Pak. Saya kalau mau usaha, sama seperti tadi yang saya saran, harus punya satu foundation yang kuat. Iya. Itu harus punya. Jadi misalkan bisnis itu fondasi harus kuat. Kalau fondasi itu harus ada yang kuat. Iya. Jadi kira-kira gitu yang nomor 2. Terus nomor 3 masalah apa tadi? Nomor 3 saya lupa Pak. Masalah yang mungkin agak bingung ya, itu masalah air tanah sama ada di PUPR atau di SDM. Ini lagi isu menarik ini. Kalau feeling saya itu nanti akan bakal di PUPR. Gini, feelingnya karena sekarang isu air tanah itu bukan isu resources, tapi isu manajemen. Karena sudah masalah pengelolaan, masalah ngebornya di mana, masalah ngambilnya untuk berapa buah, berapa ekor, berapa itu kan manajemen. Level manajemen itu udah ke direktorat teknis, lebih teknis daripada direktorat badan geologi yang suplai data. Nah, cuma mohon maaf nih teman-teman, saya sih sebenarnya mau di SDM oke, di saya juga oke. Nah, sekarang yang di SDM itu tuh semua angkatan saya semua Pak Dian. S2-nya bareng semua. Nah, orang PUPR termasuk saya diem, orang yang diem. Saya nggak mau berisik gitu. Nah, orang SDM saya akuin cukup rame, galau. Betul. Galau banget. Padahal orang PU elegan aja, diem aja. Santai aja kita ini. Ya namanya orang dikasih Pak, pasti diam. Dapat hibahan ya diam. Iya. Awal. Dapat hibahan ya diam. Ya, itu. Tapi kan nggak ngambil gitu. Nggak ngambil gitu. Kita nggak ngambil. Jadi saya nggak mau menjadi orang yang ngambil gitu. Biarkan itu. Kalau saya kemaruk ngambil, saya bakal dimusuhi sama orang SDM gitu. Betul nggak? Kalau saya pengen teriak tuh. Saya pengen teriak yang tadi tuh Pak Dian. Udahlah. Udahlah kalian tuh kasarnya kan udah gagal ngelola air tanah. Buktinya ada terjadi land subsidence. Mereka balik tuh. PU juga gagal ngelola sumber daya air, kan banyak pencemaran tanah dan kekurangan tanah. Hanya serang-serangan diskusi nggak bagus tuh. Nggak bagus itu. Malah mendegradasi negara. Malah mendegradasi diri kita sendiri. Mendegradasi institusi. Makanya saya nggak mau terjebak ke diskusi kayak gitu. Saya diem. Tapi kalau ditanya, ini udah masuk ke level manajemen. Level manajemen. Jadi harusnya masuk ke PUPR. Harusnya itu udah masuk ke PUPR. Jadi ya bersiap aja Pak kalau ke situ. Ya tinggal ngambil. Kan urusan kayak gitu kan PUPR ini nggak pernah diambil. PUPR tuh diambil urusan air BPR ATR loh. Baik-baik aja. ATR BPR tuh ditarik ke kementerian sendiri loh. PUPR marah? Ya enggak dong. Itu kan biasa aja dalam birokrasi berpindah-pindah kayak gitu. Nah ini butuh kedewasaan lah untuk kematangan. Kalau feeling saya, kalau tahun sekarang nggak kesampaian,
mau kayak apapun mempertahankan itu tetap nanti pindah ke PUPR kok. Mau pakai RGU apapun, gitu. Pakai RGU apapun akhirnya satu titik akan pindah lah itu ke sumber daya air lah. Kalau faktanya memang itu integrasi kok. Faktanya kok, actualnya lah. Gitu. Kan memang begitu actualnya. ATR DPR dulu kan DPO. Sekarang dibutuhkan untuk integrasi ke semua kementerian, ya dilepas dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Menurut saya sih gak apa-apa. Jangan kita punya arogansi. Gitu. Kalau nanti akhirnya air tanah, sumber daya air itu jadi kementerian sendiri, bukan jadi orang PU, terus gimana? Diambil sama, kita mau mempertahankan, ya nggak apa-apa, biarkan itu tumbuh. Gitu. Sok dewasa saya ya. Waduh, luar biasa. Jadi intinya bedol PU nih, Prof. Saya bilang enak di PU, Pak. ya nanti kayak dibilang Propati tadi cair aja kita. Kalau nanti ya kita ikutan pindah ke PU juga enggak apa-apa gitu. Bedol PU ya bagus ya. Iya benar. Lo belum nah, enak loh, jangan dikira loh. Iya, bukan hanya proyek air tanah aja nanti. Jadi ya tentu cocok tadi harus cair kita. Walaupun kalau saya menurut saya nggak usah, menurut saya kita nggak usah terlalu kaku. Saya tahu kok filosofinya kan, ya saya kan yang tahu ya dokter juga lah ngerti lah gitu ya. Iya. Itu sekarang itu yang dibentur-benturkan apa coba isunya Pak Dian? Ngelola air tanah itu berdasarkan CAT. Iya benar, bukan BBWS. Iya benar. Itu supaya semakin gapnya semakin jauh. Supaya jangan diambil air permukaan yang berbasis bilas. Iya tahu. Tapi saya mau ngomong secara fakta nih. Faktanya CAT sama BBWS hampir semuanya berhimpit. Betul nggak? Tapi saya dipukulin tuh sama orang SDM. Di mana yang nggak berimpit, Pak? Di mana yang nggak berimpit? Hampir semuanya tuh berhimpit. Hampir ya, tapi tidak ya. Tapi tidak memang Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kalau akhirnya pindah ke PUPR ya Pak Haryadi ya. PUPR itu udah terbiasa mengelola BBWS, wilayah sungai itu dengan lintas kabupaten itu udah biasa. Namanya juga balai besar, itu udah biasa. Itu yang kedua. Udah biasa. Jadi kalau urusan besok air tanah itu CAT lintas, cemen itu udah PUPR tuh. Karena udah biasa. Gitu. Itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga nih. Ini saya lagi ngomong sebagai orang PUPR, Pak Haryadi nyuruh Pak Haryadi. PUPR itu sampai ke daerah itu punya Pak. Balai-balai besar itu tuh PU pusat itu. 3 tuh. Nggak ada kementerian sekuat itu, kecuali Kementerian Agama ya. Nggak teknis. BWS, Sumbawa, Lombok, wah. Sampai ke ujung itu pusat semua loh itu. Nah. 3. Saya punya 5 Pak. Yang keempat, PUPR ya itu geologisnya paling banyak dibanding SDM yang muda. Yang paling siap siapa? Sudah dipersiapkan dari lama berarti ini ya. Kemarin yang ngerekod siapa itu? Yang ngerekod geologis banyak. SDM nggak ngerekod tuh. Jadi kalau nanti di Apple sama macam-macam semuanya kalah tuh head to head itu. Nyon sewu Pak, terpaksa. Kalau saya Pak ikhlasin aja karena PUPR juga pernah diambil masalah tanah Pak, ATR BPR itu tanah kan beda, sekarang diambil sama Kementerian ATR BPR. Bahkan Mempera, ayo perumahan rakyat itu pernah diambil sama kementerian sendiri loh. Akhirnya balik lagi. Gitu. Sekarang malah PU dapat lagi tuh. Dapat infrastruktur daerah, infrastruktur yang dulunya di sekolah-sekolah. Ya, kan itu naik turun aja birokrasi itu. Nah, nggak usah kemudian itu. Yang kelima nih, PUPR juga punya pengalaman dong masalah air tanah, bukan SDM doang. Kita punya NSPM, kita punya dulu juga PUPR udah mulai ngebor juga siapa? Dulu. P2P itu juga PUPR itu. Jadi kita punya sejarah panjang juga, punya macam-macam. Cuma ini saya belum pernah ngomongin Pak, saya takut Pak diserang Pak. Ini 3 orang SDM di sini nih. Karena ini sahabat saya berani menyampaikan. Kalau saya, kan PUPR nggak teriak-teriak Pak. Demi Tuhan nih, saya nggak teriak-teriak. Saya disuruh teriak-teriak, saya nggak mau.
Saya nggak mau punya musuh yang banyak menjadi musuh SDM. Nanti Pak Kastasi akan nyerang saya. Nggak mau. Tapi kalau saya disuruh bicara, personally saya ngomong. Dan saya nggak pernah beropini tunggal, beropini sendiri gitu. Kalau ditanya baru saya ngomong. Itu opini saya. Karena sekarang justru menurut saya ya, sebagai SDM nih, justru bangga menyerahkan air tanah ke PUPR dengan kepala yang dingin. Kami sudah berhasil membuat peta yang banyak, silahkan dimanfaatkan. Itu jauh lebih elegan itu. Kalau itu dilakukan, itu jauh lebih gentleman itu. Dengar nggak, Pak Dian? Ya, kita ini aja. Ini tanggapan, Prof. Tanggapan ya. Kalau saya... Jadi terakhir, jauh lebih gentleman kalau menyerahkan, tidak nih, kami sudah menyiapkan banyak peta dengan catatan begini, silakan di PUPR. Itu pasti bersorak-sorak, semua akan sungkem. Thank you, Prof. Gitu sama SDM. Ya, begini, Prof. Ate, namanya pertarungan itu kalau nyerah itu kan tidak enak. Ya namanya pertarungan itu sampai titik darah penghabisan dulu lah. Ya. Tapi kalau sudah siapapun di akhir tapi ini itu nggak kan, perang, Pak. Ini nggak perang. Ini nggak ya, perang. semua itu adalah perang. Kita hidup ini kan perang juga. Oke, silakan. Sukses itu ke perang minimal terhadap diri Izin kita sendiri. tanggapan Kan? ini, Bang Gus. Tanggapan ini, Prof. Ate ya. Menarik sekali ya, tanah ya. Kebetulan kita memang di daerah ya. Dan kita melihat sendiri kan air tanah ini kan permasalahannya satu ini, Prof. Masalah penertiban teman sebelah, itu aja. Jadi orang mengurus izin air tanah ini cuma dua. Pertama, itu yang sudah kena tertibkan. Nah, itu satu itu. Yang kedua yang memang butuh kesadaran gitu. Nah, kalau yang pertama ini hampir 90% ini. Betul ya, Bang Gus ya? Ya, betul. Di Sumbar seperti itu. Nah, kalau saya dalam sisi regulasi, sebenarnya saya sama dengan Prof. Ate. Saya mendukung untuk pindah ESDM ke PU. Karena apa? Air tanah ke PU. Air tanah ke PU ya. Karena apa? Jangan SDM semua ya. Jangan. Karena air tanah ini kan selama ini kan diurusi oleh eselon 2, PAGTL kan eselon 2. Sedangkan sumber daya air itu eselon 1, dari tingkat eselonnya aja udah beda gitu. Dan resource-nya pasti PU udah punya banyak. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, dalam sisi regulasi, ESDM itu ketinggalan jauh. Ini mungkin Bang Kus juga ngikutin ya. Saya tahun 2019 mengikuti acara Ranpermen Rektek di Bandung 2018 atau 2019. Sampai sekarang keluar undang-undang itu belum keluar Ranpermen Rekteknya. Nah, saya pikir mungkin opini saya SDM untuk masalah regulasi ini memang agak slow, agak lambat. Nah, mudah-mudahan kalau pindah ke PU itu akan lebih bagus gitu. Tapi di sisi lain, Prof, ini ada kekhawatiran saya. Ini Prof jangan melihat air tanah itu sebagai masalah mampu tidak mampu, masalah yang diurusi. Ini yang diurusi sumur gali kedalaman 6 meter sama sumur bor kedalaman 10 meter, 20 meter itu akan ribuan, Prof. Itu apakah sekelas PU gitu ya? Dengan anggaran proyeknya yang besar itu mau ngurusin yang ecek-ecek gitu. Gimana kira-kira, Bro? Oke. Baik, yang pertama itu masalah setuju ya ngopi dulu, kita ngopi dulu. Ya, mana kopinya tadi tuh? Situ Zubaida. Kalau saya sih kiriman kopinya. Ya. Saya cukup nanti kita ini kan. Ya, buat saya udah cukup. Pak Dian bilang 7 lah tadi di PUPR udah cukup buat saya. Yang lainnya nggak usah dijawab. Nggak usah jawab. Baik, karena ini ya, karena waktu kita ini kayaknya itu udah cukup buat jawaban Bapak PUPR karena udah cukup ya. Filosofi udah cukup, udah oke, berarti memang memahami bahwa itu di situ gitu. Karena itu fakta, Pak. Cuma satu, Prof satu ini. Nah, ini kan sekarang kalau dengan flow sekarang kan, itu kan air tanah cukup diterbitkan rekteknya di provinsi, izin di provinsi. Nah, apabila pindah ke PU, dalam hal ini kan BWS, betul. itu sumur gali kedalaman 5 meter, masa
diteken di Jakarta, Prof, prakteknya itu masuk akal nggak kira-kira? Enggak. Kan Ya, untuk buat air ya permukaan ke seperti depan itu, mungkin Prof. kalau memang Iya, air kalau permukaan berpindah seperti memang itu harus harus dibawa ke di Jakarta BWS. gitu. Dan Yang selesai di fenomenanya kan BWS lah. izin air tanah, Prof. Itu izin air tanah untuk sumber air ya, sumber mata air ya, maaf ya. Mata air itu untuk pengusaha yang omsetnya satu tangki itu cuma 20.000. Saya tanya kenapa nggak mengurus izin, Pak? Ini kita omsetnya satu tangki air itu cuma 20.000, Pak. Paling sehari itu ada sekitar 30 ya, paling ya sekitar 500 ribuan kan itu. Nah itu harus ngurus izinnya ke Jakarta gitu, Prof. Nah itu seperti apa gitu? Kalau sumur bor yang kecil-kecil ini nanti apa, Prof? Nanti jadi pusing ya, bagaimana nanti? Ya. Kalau itu DPUPR dan saya yang ngurus, insya Allah enggak, Pak. Tenang aja, Pak. Nah, ini sudah di YouTube saya ya ini. Jadi nanti permasalahan-permasalahan seperti ini ketika di PU nanti ini kan jadi janjinya salah satu janjinya Prof Patih. Kalau jadi di PU ya harus diregulasi semua ya. Semua ini harus Pak di Dian. BWS selesai gitu loh ya. Ini Pak Dian, saya kan sama di Pemda juga, saya 24 tahun ya, ngurusin Ya, air tanah di bidang geologi. Ya, Pak. Sampai itu kan dipegang oleh provinsi, tadinya di kabupaten, tapi kemudian izin itu sampai numpuk-numpuk keluar di kabupaten, akhirnya ditarik lagi ke provinsi. Nah itu sebetulnya sulit pada saat melakukan pengecekan yang tadi itu, yang Pak Dian sampaikan. Karena kalau untuk tujuan komersil itu dikenakan pajak ya. Pajak apa Pak Kusnadi istilahnya? Ya, pajak air ya. Pajak air di kabupaten. Nah, itu kabupaten. Nah, itu sebetulnya Prof harus bagaimana tuh solusinya? Karena sekarang pengambilan air oleh masyarakat itu tidak semua terkena pajak. Ada yang rajin bayar pajak, ada yang tidak, bebas saja. Bayangkan, yang tujuan komersil yang kena pajak, yang tidak komersil enggak ya. Nah itu membedakannya tuh, mengidentifikasinya tuh sulit. Mudah-mudahan nih janjinya Prof tadi. Oh, kalau sudah itu janji politik loh, Prof. Pak Yadi. Iya, sudah dicatat di channelnya Bang Kus. Saya mengalami sendiri bagaimana sulitnya melakukan itu ya. Pencatatan, penagihan pajak itu. Untuk daerah. Kalau tidak dilakukan itu, waduh, mereka ngambil seenaknya. Iya, benar-benar. Sementara ada yang terkena, ada yang tidak. Itu. Nah, itu mungkin ada yang harus wajib pakai meter percontohan, yang lainnya tidak. Itu juga jadi ribut antara itu. Prof, mana bukunya janji buat saya bukunya? Aduh. Masih ingat saya sampai sekarang. Nanti saya kirim, Bang. Masih ada, Bang. Buku kayaknya buku ini. Iya, buku. Iya. Masih ada, Pak. Nanti saya jadi lagi jadi fokus YouTuber ini jadi lupa sama buku lagi, Pak. Ya sudah. Ini lagi dapat viewer ini yang monetize ya. Alhamdulillah akhirnya. Ya, padahal saya sudah lebih banyak dulu itu, tapi karena saya malas, kesalip malah kejauhan kesalipnya. Ini masalah air ini memang harus ada solusi yang memang konkret ya. Karena benar. sebagai barang bebas, sekarang sudah bukan barang bebas lagi. Sudah termasuk ini ekonomi, sehingga betul-betul perlu dikelola secara profesional. Tapi tadi janjinya kita catat tadian. Kita dukung. Kita catat. Kita catat ya. Kita catat tadi kalau sudah dipegang oleh teman. Ya. Artinya perizinan itu bisa lebih mudah lah kalau di BPS ya. Asal subscribe aja, Pak. Soalnya kalau SDM itu dinas pertambangannya udah nggak ada, kabupaten kan sudah ada, nggak dibubarkan tuh. Iya. Sehingga
Oke, Sip lah. siap. Kayaknya ini di Lombok ini sudah saya mau sholat dulu ini. Iya, oke. Bangga. Siap, kita end ya. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih. Tutup dulu. Oh iya, baik. Terima kasih semua atas partisipasinya. Alhamdulillah kita ini sudah sampai pada akhir daripada perbincangan kita dengan salah seorang geologis yang sangat milenial atau kekinian. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kita tinggalkan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Pate. Terima kasih, Pak Dian. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Pak Heri juga, terima kasih. Assalamualaikum Pak Heri. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.